Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana dan tidaklah hadzal Qur'an ini ayuftara qadi karang min dunillahi dari selain Allah, walakin tetapi Al-Qur'an tasdiqan tasdiqal ladzi diturunkan untuk membenarkan perkara baina yadaihi di depannya Al-Quran, maksudnya kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran, kitab-kitab samawiyah. Wa tafsir al-kitabi, dan menjelaskan apa yang ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz, la raiba, daripada perkara yang akan datang, perkara yang sudah datang, perkara yang semuanya itu ditulis dalam Mahfuz. Apa yang datang, apa yang sudah ada, apa yang tidak akan ada, apa yang sedang ada di dunia dan di akhirat, semuanya diterangkan, semuanya dijelaskan dua dalam Al-Quran. Minal ahkami, dari hukum-hukum. La raiba tidak ada, la raiba fihi tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran. Mir Rabbil Alamin, diturunkan dari Tuhan yang mengatur alam semesta. Am yakuluna iftara, am yakuluna, apakah mereka berkata iftarahu, telah mengarang Al-Quran baginda Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah Muhammad, fa'tu, ini Quran ini bukan dikarang oleh baginda Nabi, maka qul, katakan Muhammad, jawablah mereka, fa'tu, maka datangkanlah bisuratin, dengan surat mislihi, bisuratin, dengan satu surat mislihi seperti Al-Quran, yang sama dengan Al-Quran, urusan kefasohahnya, balaghahnya, dan isinya juga. Mereka yang ahli-ahli bahasa tidak bisa meniru Al-Quran. Mereka yang sudah ahli-ahli hukum pun tidak bisa menciptakan hukum-hukum seperti dalam Al-Quran. Peramal-peramal pun juga enggak paham apa yang dikatakan Al-Quran ternyata benar apa yang terjadi juga. Kalau Al-Quran mengatakan perkara yang belum terjadi, maka terjadi juga dalam Al-Quran. Macam-macam lah dalam Al-Quran ini. Baru susunannya saja itu mereka sudah angkat tangan, ini bukan susunan manusia. Fad'u, maka hendaknya mereka mengundang man orang istata'tum, fad'u, maka undanglah, fad'u, maka undanglah man istata'tum, apa ya, orang yang kalian bisa undang untuk membantu menciptakan yang seperti Al-Quran. Min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum, bila mana adanya kalian shadiqin, benar atas dakwaan kalian bahwa Quran ini adalah karangan, maka mereka tidak mampu. Mulai zaman Al-Quran diturunkan sampai sekarang tidak ada yang mampu menciptakan kayak Al-Quran. Walaupun satu surat pun enggak bisa. Al-fil, malfil, angfuhu tawil, kan? Rumah saya mau niru Al-Quran apa itu ya, enggak ada gunanya ya seperti itu. Balkadabu, balik, sebaliknya mereka membohongkan bima, dengan perkara yang lam yuhitu, yang mereka tidak bisa ngepung bi ilmihi, dengan ilmunya perkara itu, yaitu Al-Quran. Mereka tidak bisa faham. Walamma ya'tihim, dan belum datang kepada mereka ta'wiluhu, ta'wilnya Al-Quran, ta'wilnya perkara tadi. Ta'wiluhu, ta'wilnya perkara tadi, yaitu akibat apa yang mereka buat. Nanti sebentar lagi akan datang, yaitu ancaman dari Allah SWT. Kadhalika, seperti itu, membohongkan Al-Quran. Kadzdzaba, telah membohongkan alladzina, orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Mereka membohongkan para utusan, dan mereka membohongkan kitab-kitab sebelum Al-Quran juga. Fangdur, maka lihatlah, kaifa, bagaimana, karena adanya akibatul zalimin, akibatnya orang-orang yang berbuat zalim dengan membohongkan para rasul, membohongkan para kitab. Akhirnya mereka adalah kehancuran.
Coba kaum Ad, mereka membohongkan para rasul, mereka dihancurkan Allah. Kaum Samud, mereka membohongkan rasul, maka dihancurkan oleh Allah. Mereka banyak itu. Fir'aun membohongkan baginda Nabi Musa alaihissalam, mereka dihancurkan Allah. Orang-orang yang membohongkan kitab-kitab Allah, membohongkan utusan-utusan Allah, itu mereka pol-polnya satu saja, hancur. Pol-polnya hanya satu. Wa minhum, dan sebagian mereka ahli Mekah, man orang yu'minu yang beriman bihi kepada Al-Quran, wa minhum, sebagian mereka man la yu'minu bihi, mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka yang beriman itu ya sudah diketahui semua oleh Allah. Ini yang akan beriman, ini yang tidak akan beriman. Kalau takdir yang enggak beriman, ya enggak akan beriman. Hakikatnya begitu. Rabbuka, dan Tuhan kamu, a'lamu, lebih mengetahui bil mufsidin, pada orang yang membuat kerusakan. Di Al-Quran ini mukjizat yang selama-lamanya dan tidak habis-habisnya sampai hari kiamat. Maka itulah keaslian Al-Quran ini dijaga sampai hari kiamat. Karena mukjizat itu enggak dapat ditiru, itu enggak bisa. Maka enggak bisa dirubah oleh siapapun. Kalaupun merubah ya ketahuan. Apa yang ada namanya kitab segitu tebal itu, anak-anak kecil saja hafal. Saking mudahnya dihafalkan. Coba kalau cerita biasa enggak mudah orang menghafal cerita segitu tebal segitu itu. Atau buku sebegitu itu. Apalagi buku urusan hukum. Coba. Di situ ada hukum, di situ ada cerita, di situ ada nasihat, di situ ada macam-macam sejarah, di situ ada dihafal begitu saja. Anak kecil pun bisa menghafal. Wa qad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir itu. Itu saja sudah dilihat mukjizat. Kalau kita membaca kitab ini, baca kitab bahasa Arab itu aja. Kalau kita nanti melewati ayat Al-Quran, walaupun kita nggak hafal Al-Quran, akan terasa, kok enak sekali dibaca ini. Ini apa ini? Nah ini mesti ini Al-Quran. Pernah rasa nggak? Mesti kamu tahu ini Al-Quran. Walaupun kamu nggak hafal Al-Quran, mesti tahu. Nanti hangking dimudahkannya. Nanti dicocok begitu, di lesan aja itu sudah cocok. Pas begitu. Di otakmu juga akan pas. Itu baru bacaannya saja. Belum lagi dari hukum-hukumnya semuanya. Yang ayat kemarin kan sudah disebutkan, yaitu masalah qisas. Kutiba alaikumul qisas fil qatla itu. Coba hukum dalam Al-Quran ini. Ya membunuh balasannya dibunuh. Kalau membunuh kok balasannya tidak dibunuh. Ya membunuh ya balasannya dibunuh. Mematahkan gigi ya balasannya dipatahkan gigi. Ya. Jadi seimbang, hukumnya itu seimbang. Enggak ada hukum yang lebih seimbang melebihi hukum Al-Quran, enggak ada. Kecuali kalau ahli warisnya itu mengampuni, beda lagi itu. Jadi aslinya begitu, membunuh asal dibunuh. Jadi imbang begitu, hukum itu namanya katanya keadilan. Ya, orang ngomong adil. Begitu dikasih keadilan, emoh. Nah, kalau adil begitu. Dalam Al-Quran seperti itu. Makanya kalau orang itu belum paham, kalau mau betul-betul meliti dalam hukum waris, maunya seperti itu. Dalam hukum waris ini memang lidzakari mislu hadzil unsayain, bagi laki-laki itu 2 kali bagian perempuan. Kelihatannya ini enggak adil. Kenapa kok enggak adil? Wanita itu punya hartanya sendiri, laki-laki itu harta dia itu untuk istrinya dan anak-anaknya. Coba, wanita bayar mahar mau nikah? Enggak kan? Kalau laki-laki punya 2 kali lipatnya, tetapi nanti yang bayar mahar itu adalah laki-laki kepada wanita. Dengan duit mahar itu adalah duitnya wanita, bukan duitnya laki-laki. Kecuali wanita yang tertipu sama laki-laki. Kapan-kapan saja yang bayarnya. Iya, kalau sudah jadi nikah. Kita buat modal ya, iya. Kita makan bareng-bareng, iya. Itu berarti bodoh itu namanya. Mahar tuh ambil dulu, kantongi itu. Udah ini punya aku, usaha ya kamu gitu.
Ini bukan ngajari, tapi kalau mau iya ya bagus juga, nggak masalah. Enggak, coba, jadi harta wanita untuk wanita sendiri, harta laki-laki itu untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Nah, coba begitu. Makanya apa enggak adil? Sangat-sangat adil dalam Al-Quran. Dari hukumnya, dari sejarahnya, dari kalau orang awam mengatakan ramalannya, semua yang dikatakan Al-Quran apa yang belum terjadi semuanya. Sekarang dikatakan urusan akhirat, nanti juga terjadi juga. Matilah nanti kamu akan tahu. Ya, akan tahu. Ada kubur di sana, itu ada akhirat, nanti di sana akan ada mizan. Kiamat semuanya tahu semuanya apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Allahumma arhamna wa Sayyidina Muhammad Allahumma ighfir wa Sayyidina Muhammad أصلح من سيدنا محمد آل بين قلوب من سيدنا محمد اللهم انصر من سيدنا محمد اللهم حسب سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله